Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairul Romang dari kelas 11 RPL 3, nomor absen 6. Kali ini akan menjelaskan materi tentang Unified Modeling Language. Langsung saja, yang pertama pengertian UML. Menurut Hen, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Secara umum, UML adalah suatu bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP. Fungsi UML. Pertama, untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan aktor. Yang kedua, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Yang ketiga, untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang keempat, untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Selanjutnya ML. Yang pertama adalah use case diagram, yaitu salah satu jenis diagram yang ada dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi antara para pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua adalah activity diagram. Merupakan salah satu jenis diagram yang ada dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Lalu, sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan mendasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula mengambil urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Ini adalah kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di UML, yang dapat digunakan sebagai penampil kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada dalam sistem tersebut. Yaitu selanjutnya adalah state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML, yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu keadaan yang ada di dalam objek suatu sistem. Selanjutnya adalah communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek yang ada di dalam sistem. Selanjutnya adalah development diagram. Development diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware. Juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai hardware. Selanjutnya adalah komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah software dari satu atau lebih kelas, dan pada biasa bentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Selanjutnya adalah composite structure diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dan penklasifikasian kelas, komponen atau use case, yang termasuk titik-titik interaksi, penklasifikasian kebagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi composite structure diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Interaction overview diagram.
yaitu salah satu jenis diagram pada umumnya berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dan sequence diagram. Selanjutnya adalah diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML, digunakan untuk mengelompokkan kelas, juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun dengan serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Yang terakhir adalah diagram timing, yaitu salah satu diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu perubahan state terhadap objek yang berbeda. Selanjutnya, use case. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran menggunakan sistem. Yang kedua, representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Jadi dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang memiliki interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna, bagaimana peran-peran menggunakannya simbol sistem. Selanjutnya adalah sistem dalam use case diagram. Yang aktor menspesifikasikan himpunan peran yang menggunakan pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan, dan di samping kiri adalah gambar simbolnya. Yang kedua adalah dependency, generalization, include, extend, association, system, case. Collaboration dan node. Selanjutnya adalah kelas diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Kelas merupakan kumpulan objek dengan dan mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas digunakan ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 beruang. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda dengan domain, bagian, atau kelompoknya. Adalah diagram yang menunjukkan kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya dengan logika kelas diagram, menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek, termasuk UML. Sementara menurut Whiten L. Jeffrey et al., kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita tekan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau statis tentang sistem atau perangkat lunak, relasi yang ada di dalamnya. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis berikut. Yang pertama, kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua adalah kelas yang mendefinisikan dan mengatur pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Yang ketiga ada kelas dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus dan diambil dari pendefinisian use case. Yang keempat adalah kelas entitas, merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Berikut dalam kelas diagram, asosiasi atau association, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya digunakan juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya berarah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang ketiga adalah generalisasi.
relasi antara kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum, khusus. Selanjutnya adalah kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan kelas. Dan terakhir agregasi atau aggregation, relasi antara kelas dengan makna semua bagian. Mungkin dapat saya sampaikan mengenai materi UML. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.